Roh Kudus adalah pribadi yang diberikan secara khusus, sehingga ketika Roh Kudus berkuasa memenuhi kita, maka Ia akan mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi. Bukankah ketika kita berada di tempat yang tinggi, maka segala sesuatu yang berada di bawah akan terlihat kecil? Jadi, jika hari ini sahabat sedang mengalami masalah yang berat dan pergumulan yang besar, mari minta kepenuhan Roh Kudus supaya oleh kuasanya saudara bisa diangkat ke tempat yang tinggi sehingga saudara bisa melihat bahwa pergumulan yang dihadapi terlihat kecil. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Kita tadi sudah saksikan video pembuka ya. Betapa luar biasanya kalau Roh Kudus bisa dicurahkan kepada kita dan kita dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Iya, amin ya. Nah sahabat yang baik, tema hari ini adalah dipenuhi dan diperlengkapi dengan Roh Kudus. Ya, nanti kita berdoa ya supaya hari ini firman ini benar-benar kita alami dan kebenaran ini terjadi atas kehidupan kita ya. Bapak, kami bersyukur, kami rindu hari ini kami mengalami dipenuhi dan diperlengkapi dengan Roh Kudus itu. Yang membuka hati kami dan kami siap menerima firman-firman-Mu yang akan membuka hati kami untuk menerima kebenaran ini akan memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Iya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah mari kita baca ayat selanjutnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Wah, ini kejadiannya luar biasa banget. Masih ya. dahsyat sekali Penuh ya. mereka dengan Roh Kudus karena dalam perjanjian lama hanya orang tertentu yang dipenuhi Roh Kudus ya. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan ingin kita semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Amin. Nah, setelah 50 hari kebangkitan Yesus, yaitu pada hari Pentakosta, 120 orang itu percaya berkumpul di loteng Yerusalem. Kemudian mereka semuanya dipenuhi dan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Lalu mereka diinspirasi untuk berbicara dengan bahasa yang baru ya. Dengan berbahasa roh, dengan mereka diberi kuasa juga dengan Roh Kudus untuk berbicara dengan bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya ya. Nah sejak ke 120 orang termasuk ke-12 murid Yesus yang berada di loteng Yerusalem ini dipenuhi dan diperlengkapi dengan kuasa dan pengurapan Roh Kudus, mereka semua berubah dan ditransformasi oleh kuasa dan pengurapan Roh Kudus. Amin. Mereka menjadi manusia kerajaan Allah yang memiliki kuasa dan otoritas yang dari Allah. Wah, ini kejadiannya dahsyat banget. Pasti dahsyat mereka sekali. berubah ya, Roh Kudus mengubah mereka ya, luar biasa. Sebab arti kata dipenuhi ada dua arti kata ya. Yang pertama adalah plero dalam bahasa Yunani ya, di mana artinya adalah mereka dipenuhi di dalam, dan ini adalah urapan Roh Kudus untuk pelayanan ya. Oleh karena itu, sejak 120 orang ini dipenuhi oleh Roh Kudus ini, mereka semua menjadi pembawa hadirat Tuhan. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang membawa surga terjadi di bumi. Ya. Wow. Dan selanjutnya arti kata dipenuhi yang kedua yaitu pleto bahasa Yunaninya. Artinya
mereka dipenuhi di luar dan diperlengkapi. Dan ini adalah urapan Roh Kudus yang membuat mereka diperlengkapi dengan kuasa Allah. Amin. Oleh karena itu sejak 120 orang ini dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka diberi kuasa untuk dapat memindahkan realita yang ada di surga terjadi di bumi. Wah, ini dahsyat banget ya. Di surga tuh kan sukacita, damai sejahtera, kemenangan. Ya. Dan itu realita itu terjadi di bumi. Wah, amin, itu ya. luar biasa. Jadi ya. kuasa dan pengurapan Roh Kudus yang memenuhi mereka ini telah membuat mereka menjadi pembawa hadirat Tuhan. Dan dapat memindahkan realita yang di surga terjadi di bumi. Sehingga meskipun mereka ada di bumi, tetapi mereka hidup, berpikir, berjalan, bertindak, bahkan melihat, dan berespon sesuai dengan realita yang ada di surga. Amin ya. Dan oleh karena itu sebagai orang percaya kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, baik di dalam untuk kehidupan kita sendiri dan di luar untuk pelayanan kita. Sehingga kuasa dan pengurapan Roh Kudus yang mengurapi kita ini membuat kita menyadari akan identitas kita sebagai manusia kerajaan Allah. Nah, itu penting banget tuh. Identitas kita sebagai manusia kerajaan Dan itu Allah. harus kita sadari siapa diri kita ya. Amin. Mari kita, maka kita juga yang tadinya takut ketika menghadapi orang, dengan tiba-tiba berubah dan ditransform oleh Roh Kudus menjadi pribadi yang percaya diri. Amin. Jadi confident gitu ya. Apa tuh? Pede gitu pede. ya. Jadi pede. Tidak takut, ya bahkan kita juga jadi orang yang bisa mengasihi Tuhan dengan total ya. Kita juga menjadi lebih intim dengan Tuhan, kita memiliki gaya hidup kerajaan Allah, berjalan dengan kuasa kerajaan Allah dan kita diberi kuasa untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Amin. Nah bayangkan betapa dahsyatnya pengurapan dan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kita. Sehingga kita tidak takut dan khawatir dalam menghadapi masalah, tantangan, dan realita yang ada di dunia ini. Sebab di dalam Kristus kita ini sudah dipenuhi dan diperlengkapi dengan Roh Kudus yang memampukan kita dapat mengalami kemenangan dan menjadi berkat. Amin. Wah, ini luar biasa ya, mengalami kemenangan dan menjadi berkat. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, dengan berani ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Nah sahabat yang baik, inilah yang terjadi pada gereja mula-mula. Bagaimana kuasa dan pengurapan Roh Kudus membuat mereka tidak takut. Sehingga ketika mereka menghadapi tantangan dan aniaya, mereka justru berkumpul dan mereka sehati berdoa. Supaya Tuhan mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan orang dan mengadakan tanda-tanda mujizat demi nama Yesus. Amin. Ini luar biasa sekali, respon mereka bukannya takut, tapi malah mereka berani gitu ya. dan bersehati ya. Amin. Lalu ketika mereka sedang berdoa, ini yang terjadi. Goyanglah tempat mereka itu berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Wah, luar biasa ya. Mereka berdoa, terjadi apa? Goncangan itu goyangnya. Kadang-kadang kalau kita berdoa, goncang dulu, berdoa ya. Kalau ini justru mana? Berdoa terjadi goncangan. Wah, luar biasa ya. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, sehingga Roh Kudus yang memenuhi mereka telah membuat mereka menjadi pembawa hadirat Tuhan, bahkan dapat memindahkan realita yang di surga terjadi di bumi. Melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita ini sebagai orang percaya harus dipenuhi dan diperlengkapi dengan Roh Kudus. Ya, benar sekali ya. Amin. Sehingga kita menjadi pembawa hadirat Tuhan ya. Dan kita diberi kuasa untuk dapat apa? Memindahkan realita yang di surga terjadi di bumi. Wow, amin. Nah sahabat yang baik, saat ini jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani,
silahkan DM ya, komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Terambil dalam 1 Korintus 3:16. Mari kita buka kitab kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Pada masa perjanjian lama, Tuhan memilih Gunung Moria sebagai tempat bait Allah, di mana di Gunung Moria itu tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Ini gambaran ketaatan dan penyediaan Tuhan. Dan Gunung Moria ini tempat yang paling rendah di antara gunung-gunung yang lain di Yerusalem. Ini gambaran kerendahan hati. Demikian juga dengan kita di dalam Kristus, identitas kita adalah bait Allah. Tadi digambarkan bagaimana tempat bait Allah di Gunung Moria ini menggambarkan ketaatan dan kerendahan hati. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita sedang diingatkan supaya kita sebagai bait Allah ini kita hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam apa? Ketaatan dan percaya bahwa Tuhan yang sudah menyediakan. Sehingga ketika kita sebagai bait Allah menjadi pembawa hadirat Tuhan yang terus terhubung dengan surga, supaya setiap orang yang bertemu dengan kita, mereka bertemu dengan Yesus yang ada di dalam kita. Dan mereka semua terhubung dengan surga melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih. Dan tema kita adalah dipenuhi dan diperlengkapi dengan Roh Kudus. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satunya kita baca ya, dari @Mamsnelly. Oke ya, kita baca ya. Shalom pemirsa Terang Kasih. Shalom juga kita panggil apa? Nelly ya. Nelly ya? Iya. Ya. Saya bingung menghadapi istri dari abang suami saya yang kadang suka nyindir. Kadang saya juga terpancing untuk nyindir juga. Iya, jadi ini Nelly jujur lah gitu ya. Ya terima kasih Nelly buat kejujurannya. Hubungan kami tidak baik. Abang dari suami juga akhirnya nggak mau kalah dengan suami saya. Walau sekarang kami sudah berjauhan, abang suami saya tinggal di luar kota. Tapi kadang mereka suka jelekin kita ke keluarga. Saya juga suka lakukan pembelaan. Kadang lelah menghadapi tingkah mereka. Menurut Bapak dan Ibu, apa tindakan saya sudah benar melakukan pembelaan agar tidak ditindas sama mereka? Terima kasih. Terima kasih Nelly. Terima kasih. Ya ini seru juga ini ya. Ya pertama Nelly jangan balas-balasan gitu ya. Nanti jadi satu lagi nggak mau kalah, nggak mau kalah lagi ya. Nanti akhirnya nggak jelas ya ular sama apa telur sama ayamnya gitu ya, nggak habis-habis ya. Nah Nelly, Tuhan mau kan diajarkan supaya kita apa? Tidak lagi membalas ya, selalu membalas dengan kebaikan dibilang begitu ya. Balaslah yang jahat dengan kebaikan, firman Tuhan berkata demikian. Bahkan kalau ada orang yang menganiaya kamu, berkati orang itu. Nah Nelly, jadi permasalahan kita bukan pada orang yang mencoba untuk jelekin kita. Tapi bagaimana respon kita terhadap situasi itu ya. Iya. Jadi segala sesuatu dalam hidup ini tergantung dari respon kita. Iya. Saya teringatkan firman Tuhan katakan bahwa ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Dan bagian kita adalah kita melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu tidak berkaitan atau tidak ada hubungannya orang yang menyakiti kita jadi berubah atau seperti apa. Tapi yang penting bagian kita secara pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan katakan jangan membalas, ya udah nggak usah balas gitu. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah setiap hubungan. Itu penting. Dia ada. Dan Allah sangat-sangat meresponi semua hubungan ya. Karena dikatakan Tuhan mengatakan bahwa kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama manusia ya. Jadi
dari hal ini ya memang kita mengerti ya, mungkin agak sulit juga ya mengalami semua. Apalagi katanya diomongin di keluarga. Wah, itu biasanya kalau gitu jadi itu gitu nggak ya. enak banget. Kami mengerti ya. Tapi boleh nggak kita ambil satu tindakan bahwa aku sama Tuhan mau melakukan apa yang Tuhan suruhkan, karena nanti selanjutnya Tuhan yang akan bekerja gitu ya. Kita percaya hal itu bahwa apa yang kita lakukan itu akan juga sangat menolong kita gitu ya. Ketika kita terus ada dalam shalom, ketika terus kita tidak membalas, Tuhan itu adalah Allah yang adil ya. Jadi kita tenang-tenang aja, kita bersuka cita terus aja ada dalam damai sejahtera. Kalau diomongin juga kita belajar untuk ini, meskipun kadang-kadang sulit ya, tapi kita mau ya. Kita mau aja, ternyata percaya ketika kita mau untuk mengasihi orang yang menyakiti kita, maka ada kasih karunia ya, pertolongan Tuhan ya, sehingga kita tuh kok bisa nggak marah ya, bisa tenang gitu. Mungkin kasih tahu gini Nelly ya, kadang-kadang kesel banget ya gitu ya. Ya udah kalau mau nangis mau marah, di kamar aja sendiri. Wah, aku kesel banget nih, marah banget, nggak apa. Udah curahkan semua perasaan itu ya. Setelah itu Tuhan tolong beri aku kekuatan. Nah itu akan memudahkan, proses itu akan menyembuhkan juga buat Nelly. Jadi ungkapkan perasaan itu bukan kepada manusia, kepada Tuhan aja. Amin. Nah nanti Tuhan akan memberikan kelegaan. Nah biarkan nanti Roh Kudus akan berikan damai sejahtera ya. Iya, karena wanita kan perasaannya itu penting sekali. Iya. Jadi kita perasaan kita ya Nelly, kita harus juga curahkan gitu kepada siapa? Kepada Allah Bapa kita yang selalu mendengarkan kita gitu ya. Ya kita doain Nelly ya. Dan juga mungkin sahabat yang baik. Aduh, soalnya kok mirip banget nih sama aku nih kayak gini ya gitu ya. Penuh dengan drama katanya. Yuk kita doa ya. Biarlah hari ini kita minta pertolongan Tuhan, karena dengan cara kita nggak bisa ya. Yuk Nelly kita berdoa ya. Dan sahabat yang baik, kalau mengalami problem seperti ini juga kita berdoa ya. Tuhan, kami bawa Nelly dan juga sahabat yang baik yang sedang mengalami pergumulan seperti ini. Firman-Mu berkata, biarlah kami sebagai orang benar membalas yang jahat dengan kebaikan. Dan firman-Mu berkata supaya kami mengampuni. Dan hari ini anugerah turun buat Nelly dan juga sahabat yang baik, supaya dimampukan untuk mengampuni. Dimampukan juga meresponinya dengan melakukan yang baik. Kayak berkata shalom untuk Nelly, shalom juga untuk sahabat yang baik. Biarlah semua emosi kemarahannya ini Tuhan ganti dengan damai sejahtera. Berdoa berkati Nelly dan juga sahabat yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ini ada lagi nih dari Santi Risma ya. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam juga. Santi ya. Saya seorang ibu pekerja yang akhirnya harus mempekerjakan ART, asisten rumah tangga di rumah. ART saya masih muda dan dia anak broken home. Jadi memang kurang perhatian dari orang tua. Makanya saat dia panggil saya mama dan bapak ke suami saya tidak apa-apa. Saya juga sudah menganggap dia anak sendiri. Tapi entah kenapa saya sekarang tidak terlalu suka saat dia dekat dengan suami saya. Suami saya memang dekat sama anak-anak yang mungkin akhirnya dia memperlakukan sama dengan ART saya. Memang suami saya juga tidak bertingkah berlebihan. Tapi ada rasa cemburu di diri saya. Wah, bersyukur ya, terima kasih Santi sudah terbuka gitu ini ya. Ini kan jujur perasaannya. Ini kejujuran perasaannya ya. Tapi ada rasa cemburu dalam diri saya. Akhirnya saya ngobrol ke suami untuk memberhentikan ART tersebut. Dan suami menyetujui agar tidak terjadi pertengkaran. Satu sisi saya merasa bersalah karena saya seakan-akan memotong rezeki ART saya. Tapi secara hati saya nggak mau berprasangka buruk. Apakah yang saya lakukan ini sudah benarkah? Wah, Santi ya, kami baca ini dan kami mengerti lah seperti apa ya. Apalagi kan Santi juga bekerja dan dia akhirnya harus mempekerjakan asisten rumah tangga di rumah ya. Tapi satu hal begini,
kita sebagai wanita dan istri memang kadang-kadang diberi intuisi radar ya, kepekaan gitu ya. Dan itu kadang-kadang hanya impresi. Nggak bisa juga dibuktikan secara ini gitu, kadang-kadang kalau tanya alasannya apa kita juga nggak tahu, tapi kita punya rasa-rasanya kayaknya kok sepertinya nggak sejahtera begitu ya. Nah, kalau pria kan logika. Kan masuk akal nih. Nah, itu pria suka logika gitu. Nah, memang mungkin saja ya. Perasaan kita tuh salah mungkin saja ya. Tadi kan dia tadi tanya apakah yang saya lakukan ini sudah benarkah gitu ya. Santi, Tuhan kita, Bapak kita yang baik ya. Bapak kita adalah Bapak yang sangat baik, sangat mengerti ya. Jadi yang pertama kali kita harus tahu bahwa Bapak ada firman Tuhan mengatakan kalaupun engkau salah jalan ada di Amsal itu. Di Amsal, maka Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Jadi kalau keputusan kita salah, Tuhan akan luruskan. Tuhan luruskan kembali. Satu sisi mungkin Santi merasa bersalah karena seakan-akan memotong rezeki asisten rumah tangga. Tapi boleh nggak saat ini bahwa sebetulnya Santi juga bermaksud mempunyai satu tujuan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mau menjaga keluarga sebagai seorang istri ya. Mungkin pertama kali melihat sesuatu perasaan yang tidak enak, boleh bicarakan sama suami ya. Kok saya punya perasaan begini ya. Sepertinya kok rasanya saya nggak sejahtera nih seperti ini gitu ya. Jadi dari awal sudah dijaga gitu. Tapi sekarang kan ART-nya sudah berhenti sudah diputuskan. Jangan merasa tertuduh tapi bawa kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang senang untuk mengampuni dan ketika kita mengakui kekurangan kita, Dia siap untuk memeluk kita dan khususnya memeluk Santi. Jadi hari ini nanti kan bilang tanya apakah saya lakukan ini sudah benarkah? Sudah benarkah? Dan Santi sebagai seorang istri dan ibu di rumah, tindakan kamu tidak salah, benar karena kamu punya motivasi untuk menjaga rumah tangga kamu. Tetapi selebihnya apakah dampaknya kepada asisten rumah tangga seperti itu ya kita doakan aja. Kita tentunya bisa mendoakan dia, minta Tuhan pulihkan ART ini supaya Tuhan sendiri yang buka jalan buat dia ya. Dan hari ini Santi biarlah shalom itu ada padamu. Ada kelegaan. Ada kelegaan karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan engkau dan Tuhan tahu semua apa situasi yang kau alami. Jadi hari ini biarlah kita semuanya kembalikan kepada apa yang Tuhan beritahu kepada kita. Bahwa Santi biarlah terus ada di dalam shalom dan tidak merasa tertuduh dan percaya bahwa Tuhan yang akan ambil alih kembali semuanya. Ya. Kita doakan, kita mau doakan ya. Mungkin ada dari sahabat yang baik yang mengalami hal yang sama, seperti ini. Kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk, kita doa ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anakmu yang terkasih Santi ini yang telah begitu terbuka dan menyadari Tuhan bahwa sesungguhnya apapun yang dia lakukan, mungkin ada satu perasaan di mana dia merasakan dia melakukan keputusan yang salah atau apapun yang dia rasakan saat ini. Bapak engkau tahu apa yang ada di dalam hati daripada Santi. Tuhan, kami percaya bahwa engkau sudah menjadikan dia istri yang bijaksana, yang engkau sendiri perlengkapi dengan semua kepekaan sebagai seorang istri. Bapak, kami berdoa khususnya untuk Santi dan sahabat-sahabat yang baik yang lain. Kami minta Tuhan sebagai seorang istri, biarlah kepekaan kami menjadi kepekaan yang dewasa, yang berhikmat dan bijaksana. Dan saat ini apapun yang telah terjadi, kalaupun kami salah dalam hal ini, dalam keputusan ini, kami percaya firman-Mu mengatakan bahwa Engkau akan meluruskan kami kembali. Betapa indahnya bersama dengan Engkau. Dan kami percaya apa yang Kau percayakan kepada kami di dalam kehidupan rumah tangga kami, setiap anggota rumah tangga kami,
Engkau sendiri yang berdaulat atas keluarga kami dan menjaga serta melindungi keluarga kami ini. Kami berkata Tuhan berkati Santi, shalom di hatinya, shalom Tuhan bahwa segala sesuatunya adalah Kau sendiri yang menyatakan kebenaran-Mu di dalam setiap hati kami. Demikian juga pada hati Santi dan sahabat-sahabat yang lain. Amin. Terima kasih Bapa, diberkatilah Santi, diberkatilah sahabat-sahabat yang baik. Baik sebagai seorang istri, seorang wanita yang bijaksana, yang selalu berespon benar di hadapan Engkau. Terpujilah bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sahabat yang baik, hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat dipenuhi dan diperlengkapi dengan Roh Kudus? Yang pertama, sebagai orang percaya kita harus mengalami seperti yang 120 orang yang berada di loteng Yerusalem itu. Di mana mereka semua dipenuhi dan diperlengkapi dengan kuasa dan pengurapan Roh Kudus. Sehingga mereka semua berubah dan ditransformasi oleh kuasa dan pengurapan Roh Kudus menjadi manusia kerajaan Allah yang memiliki kuasa dan otoritas yang dari Allah. Amin. Dan yang kedua, sebagai orang percaya kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus, baik di dalam untuk kehidupan kita sendiri dan di luar untuk pelayanan kita. Sehingga kuasa dan pengurapan Roh Kudus yang mengurapi kita ini membuat kita menyadari identitas kita sebagai manusia kerajaan Allah yang memiliki gaya hidup kerajaan Allah, yang berjalan dengan kuasa kerajaan Allah dan diberi kuasa untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan yang ketiga, sebagai orang percaya kita harus mengerti dan menyadari betapa dahsyatnya kehidupan kita di dalam Kristus. Ketika pengurapan dan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kita, sehingga kita tidak takut dan khawatir dalam menghadapi masalah, tantangan, dan realita yang ada di dunia ini. Sebab di dalam Kristus kita sudah dipenuhi dan diperlengkapi dengan Roh Kudus yang memampukan kita dapat mengalami kemenangan dan menjadi berkat. Amin. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau seperti tidak confident, tidak percaya diri, dan merasa tidak aman, takut, dan khawatir? Mari kita mau datang kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini mari buka hatimu, tenangkan hatimu. Persilahkan Roh Kudus bekerja, mengalirkan kasih dan kuasanya ke dalam hati kita. Katakan kepada Roh Kudus, mari Roh Kudus penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, aku terima saat ini juga. Amin Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Bapa, kami bersyukur karena oleh Roh Kudus, oleh anugerah-Mu, melalui kuasa kebangkitan Kristus, semua selubung-selubung dalam pikiran kami terbuka. Kami menolak semua pikiran-pikiran manusia yang sempit,
yang kerdil, yang terbatas, yang miskin, yang negatif, dan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapa, kami sangat bersyukur. Kami terima kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa di dalam Kristus kami sudah dipenuhi dan diperlengkapi dengan Roh Kudus yang mengubah kami dan mentransform kami menjadi pribadi yang percaya diri dan yang tidak takut. Mengasihi Tuhan secara total, intim dengan Tuhan, yang memiliki gaya hidup kerajaan Allah, berjalan dengan kuasa kerajaan Allah, dan diberi kuasa untuk memberitakan Injil kerajaan Allah sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Urapilah kami